Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Shalom. Kita berjumpa kembali pada malam hari ini. Saya ucapkan shalom juga buat jemaat yang mungkin saat ini mengikuti ibadah secara online. Mari saat ini sama-sama kita satukan hati kita mau datang memuji dan menyembah Tuhan. Mari kita mau tundukkan kepala, kita akan mulai ibadah ini. Bapa, kami bersyukur atas kasih dan anugerah-Mu Tuhan. Kami ada saat ini hanya karena kasih dan anugerah-Mu Tuhan. Kami bersyukur untuk segala kebaikan-Mu Tuhan. Engkau Allah yang teramat sangat baik Tuhan. Malam hari ini kami rindu mengucap syukur Tuhan. Kami rindu memuji menyembah Engkau. Membawa pujian yang terbaik bagi-Mu. Kami percaya Engkau hadir di tempat ini ya Roh Kudus. Kau penuhi setiap hati kami. Kau puaskan setiap jiwa yang dahaga Tuhan. Engkau bebat setiap hati yang terluka. Kau kerjakan dengan cara-Mu yang ajaib di tempat ini. Terima kasih buat malam hari ini Tuhan. Kau pimpin ibadah ini dari awal pertengahan hingga akhir. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan. Kasih-Mu tidak pernah berkesudahan dalam hidup kami. Setiap hari kami menikmati cinta-Mu Tuhan. Kasih-Mu tak pernah putus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau Bapa yang teramat sangat baik. Haleluya Yesus. Semusim berlalu, namun Kau selalu pelihara aku. Kasih dan setia-Mu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Terima kasih Tuhan. Setiap hari kami hidup dalam kasih-Mu Tuhan. Engkau Bapa yang amat sangat baik Tuhan. Semusim berlalu, namun Kau selalu pelihara aku. Kasih dan setia-Mu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku Menikmati kasih setia-Mu Tuhan. Engkau baik Tuhan. Semusim berlalu, namun Kau selalu pelihara aku. Kasih dan setia-Mu tak pernah layu
kebaikan-Mu Engkau Allah yang teramat sangat baik dalam hidup kami. di hidupku, lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku lebih luas dari samudra. Kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku, lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Haleluya. Kasih setia-Mu Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan, selalu baru. Rahmat-Mu atas hidup kami mau bersyukur Tuhan. Kami mau bersyukur buat kebaikan-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih dalam setiap kami memuji-Mu, setiap mulut menyembah. Kami mau bersyukur, kami mau bersyukur. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih buat kasih setia-Mu yang selalu baru. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari setiap kita ucapkan syukur, terima kasih. Kasih-Nya dapat berkesudahan dalam hidup setiap kita. Setiap hari kita hidup dalam kasih dan anugerah Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Engkau baik, Engkau baik, Engkau baik. Haleluya, 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 haleluya. Dalam setiap kami bersyukur atas segala kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya, haleluya. Haleluya. Terima kasih Engkau baik, Engkau baik, Yesus. Terima kasih buat segala kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau baik. Haleluya. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur
bersyukur atas segala kebaikan-Mu Tuhan. Engkau Bapa yang teramat baik. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu, dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu, dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. 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 Kami mau terus bersyukur buat kasih-Mu. Kami mau terus menyembah-Mu. Kami bersembah-Mu Tuhan. Kami bersyukur sebab kasih setia-Mu Tuhan. Sebab kasih setia-Mu, kasih setia-Mu Tuhan. Allah yang baik, kebaikan-Mu nyata dalam hidup kami Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami bawa ucapan syukur kami kepada-Mu Tuhan. Kami bawa penyembahan kami kepada-Mu Tuhan. Sebab Engkau-lah yang baik, sebab Engkau-lah yang besar. Haleluya, 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 haleluya. Mari setiap sembah Tuhan, mari kita mau sembah tinggikan Tuhan. Dia Bapa yang baik, Dia Bapa yang besar. Haleluya. Dalam setiap lidah memuji nama-Mu Tuhan. Dalam setiap mulut meninggikan nama-Mu. Dalam setiap jiwa merasakan kasih setia-Mu Tuhan. Kirana masuk dalam kirana masak dalam kirana masak dalam kirana kirana masak dalam kirana masak dalam kirana masak dalam kirana masak dalam kirana Engkau sangat baik Tuhan. Engkau sangat baik Tuhan. Engkau sangat berharga dalam hidup kami Tuhan. Engkau jadi yang terutama dalam hidup kami Tuhan. Kami bangga memiliki Allah yang luar biasa seperti Engkau Tuhan. Kasih dan kuasa-Mu tak tertandingi dengan apapun juga Tuhan.
fokuskan pikiran kita hanya kepada Tuhan. Jadikan Tuhan satu-satunya Allah dalam hidup. Allah yang berkuasa dalam hidup setiap kita. Bawa pujian yang terbaik buat Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Kiralah basyikaralah terima kasih oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku, mutiara tak ternilai, harta milikku. Keindahanmu memudahkan dunia, di mataku Engkau termulia. Oh Tuhan Yesus, mari perlahan saya undang semua Tuhan untuk berdiri sama-sama, membawa penyembahan kita kepada Tuhan. Dia jadi pribadi yang terutama dalam hidup setiap kita, apa yang paling berharga dalam hidup kami Tuhan. Keindahanmu mengubahkan dunia, di mataku Engkau termulia. Oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku, mutiara tak ternilai, harta milikku.
hadiratmu ya Bapa, datang dengan penuh kerinduan di hadapan hadiratmu ya Bapa, segala keangkuhan disembahkan ya Bapa.
Engkau yang patut kami sembah dan Engkau yang patut kami agungkan Tuhan. Karena Engkau luar biasa, karya Engkau dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, buat penyertaan Tuhan di dalam ibadah kami pada malam hari ini. Bila setiap pujian yang telah kami haturkan kepada Tuhan pada malam ini berkenan kepada Tuhan, dan Tuhan memberkati setiap pujian kami. Setiap hamba-hamba Tuhan yang sudah ambil bagian dalam bacaan yang kudus pada malam hari ini, Engkau juga akan memberkatinya. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan belajar kebenaran firman-Mu, urapi kami semua, urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman pada malam hari ini. Dari pertengahan sampai akhirnya kami serahkan dalam pimpinan tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk. Oke, shalom. Haleluya. Kita bersyukur pada malam hari ini. Kita boleh bersama-sama berkumpul, terlebih mengagungkan, memuliakan nama Tuhan. Mari kita akan langsung buka Alkitab kita dalam kitab Wahyu pasal yang kedua ayat 24 sampai 25. Wahyu pasal 2 ayat 24 dan 25. Tetapi kepada kamu, yaitu orang-orang lain di Tiatira yang tidak mengikuti ajaran itu dan yang tidak menyelidiki apa yang mereka sebut seluk-beluk iblis, kepada kamu aku berkata, aku tidak mau menanggungkan beban lain kepadamu. Tetapi apa yang ada padamu, peganglah itu sampai aku datang. Bapak-Ibu sekalian, ternyata di jemaat Tiatira ini ada juga orang di mana dia tidak ikuti ajaran yang berdosa. Ya. Sebab itu ditekankan, kamu yang tidak ikut belajar tentang seluk-beluk iblis, ya bahasa ini, maka kepada kamu tidak akan aku tanggungkan. Artinya siapa yang tetap berpegang kepada yang benar, kekudusan, penyembahan yang benar, mereka tidak akan mengalami yang namanya penderitaan. Makanya ini berbicara diri kita masing-masing. Bagaimanakah dengan diri kita ini, apakah kita tetap berpegang teguh kepada ajaran yaitu Alkitab, yaitu firman Tuhan. Terlebih sesembahan kita hanya satu, yaitu Allah di dalam nama Yesus. Bapak-Ibu sekalian perhatikan dengan sesama, di dalam PowerPoint saya tuliskan hanya ada 2 bagian yang tidak kita periksa pada malam hari ini. Yang tidak berdosa tidak ada hukuman. Ya. Sebab itu saudara, kekudusan ini merupakan syarat mutlak untuk masuk surga. Ini tidak bisa rombongan loh. Ini sendiri-sendiri, suami sendiri, istri sendiri, anak sendiri, cucu sendiri, siapapun sendiri. Makanya yang bisa menata hati, ya, yang bisa membuat kita kudus, itu bukan orang lain, tapi diri kita sendiri. Maka prinsip di dalam kehidupan ini perlu kita pegang, apalagi prinsip yang benar, itu perlu dipertahankan. Nah Bapak-Ibu sekalian perhatikan dengan sesama, supaya dalam kita ikut sama Tuhan ini, kita tidak diombang-ambingkan, tetapi kita punya prinsip. Maka orang yang ikut sama Tuhan, ngerti tujuannya di dalam ikut sama Tuhan, beribadah. Kalau tujuannya jelas, mereka akan tetap semangat. Tantangan, masalah, itu di mana-mana sama. Perhatikan, orang mau hidup sehat, tantangannya banyak enggak? Banyak. Mesti mandi, mesti bangun pagi, makanannya mesti sehat, semua sehat, pikirannya harus fresh. Orang bisa tertib itu enggak? Enggak bisa. Itu tantangan. Apalagi tantangan untuk bisa masuk surga, saudara, kita ini dalam kondisi
rebutan, ya dalam bahasa saya ini rebutan, direbut sama Allah, juga direbut sama iblis. Nah saudara mau pilih yang mana? Saudara kepingin direbut sama iblis, masuk neraka pasti. Mau direbut sama Allah dalam nama Yesus, pasti masuk surga. Jemaat lain yang ada di Tiatira ini tidak mengikuti ajaran dan menyelidiki tentang penyembahan berhala. Saudara, dosa mesti hati-hati di dalam hidup kita, jangan sampai belajar, apalagi melakukan di dalam kehidupan. Nah, sudah perhatikan dengan sesama, tantangan kita ini makin hari akan semakin meningkat. Apalagi kalau posisi saudara, ya seperti saya ini sudah berumur 60 lebih, itu mendekati panggilan daripada surgawi, itu semakin banyak tantangan. Ya, semakin engkau melayani pekerjaan Tuhan pada posisi yang semakin meningkat, tantangan ini semakin dahsyat. Ya, semakin dahsyat. Dan sebab itu jemaat yang ada di Tiatira yang lain ini, Tuhan mengatakan, aku tidak mau menanggungkan beban lain kepadamu. Ada tekanannya, tetapi apa yang ada padamu, peganglah itu sampai aku datang. Tetapi apa yang ada padamu, perhatikan saudara, ternyata nanti kita mesti mempertanggungjawabkan loh di hadapan Tuhan, bagaimana ibadah kita, bagaimana dengan kehidupan kita. Nah kita akan periksa pada ayat 25, tetapi apa yang ada padamu, peganglah sampai hari ini. Ya, saya ambil 3 poin, yaitu tentang iman kita kepada Tuhan. Yang pertama, iman kita kepada Tuhan itu bagaimana? Tetap naik, naik dan naik, ataukah berhenti, stagnan? Atau mungkin lebih bahaya lagi melorot, turun. Itu akan kelihatan dalam sikap kita. Jamu berdoa bagaimana? Jamu membaca firman bagaimana? Jamu ibadah bagaimana? Jamu pelayan bagaimana? Iman itu dasar segala sesuatu di dalam hidup kita. Yuk kita baca dulu. Ibrani pasal 11, kita baca ayat 1 dan ayat 6. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Itu iman. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Orang itu kalau percaya kepada Allah, dia akan mencari sesembahannya. Kepingin ketemu ibadah seperti hari ini loh. Ini waktunya kita ketemu dengan Tuhan. Nyembah, menyanyi, ya sungguh-sungguh. Ya, enggak bingung dengan HP-nya, enggak. Nyanyi. Mengagungkan. Itu yang namanya iman. Maka kalau saudara dalam tengah-tengah ibadah, engkau masih mainan dengan HP-mu, maaf, imanmu belum bergerak. Imanmu belum hidup. Iman yang ada pada kita ini, ayo pertahankan. Yang muda-muda, jangan nanti imanmu engkau gadekan, engkau gantikan. Hanya karena pasangan hidup maupun pekerjaan maupun yang lain. Ya, sebab dasar ini ya menjadikan fondasi di dalam kita ini beribadah kepada Tuhan. Apalagi coba kita baca dalam Filipi pasal 2. Dalam Filipi pasal 2 ayat 12 sampai dengan 14. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat
Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar, artinya percaya. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Perkataan kerjakan keselamatan ini, iman terus berjalan, iman terus bergerak. Ya, saudara, iman yang ada pada kita, ayo kita pegang. Banyak kali orang yang sudah percaya sama Tuhan, makin hari tambah makin melorot, makin turun. Salah. Ya, semakin mendekati panggilan surgawi, semakin setia. Ya, iman ini mesti dipertahankan sampai akhir kehidupan kita. Jemaat, hati-hatilah diingatkan apa yang ada padamu, pegang. Ya, iman itu perlu dipertahankan. Kenapa? Saudara dan saya sudah memilih yang benar. Ya, jangan yang benar ini diletakkan, mengambil yang tidak benar. Sudah mengenal kepada Allah, merasakan kasih sayangnya, merasakan pertolongan kepada Tuhan. Saudara, hanya sesuatu yang hal engkau tinggalkan. Kasih karunia, pemberian Allah itu di dalam kehidupan kita. Saudara, yang tahu tentang iman itu hanyalah kita ini dengan Tuhan. Apakah imanmu tetap hidup? Apakah imanmu tetap ada? Itu hanya kita sama Tuhan. Nah sebab itu di hadapan Tuhan kita ini telanjang. Artinya semua akan kelihatan. Ya, ayo kita pertahankan iman kita sampai akhir kehidupan kita. Apa yang kedua? Tentang kekudusan. Itu perlu dipertahankan. Iya, saudara, jangan kita memulai dengan kekudusan, tapi mengakhiri dengan dosa. Ya, kita ini sudah berdosa, ya, kita dikuduskan, dibenarkan, pada posisi dibenarkan, kudus. Jangan kembali melakukan yang dosa. Kekudusan ini perlu dipertahankan. Yuk kita baca dulu, ya. 1 Timotius pasal 6 ayat 11 sampai dengan ayat 14. Tetapi engkau hai manusia Allah, jauhilah semuanya itu, kejarlah keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran dan kelembutan, bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar, dan rebutlah hidup yang kekal. Untuk itulah engkau telah dipanggil dan telah engkau ikrarkan ikrar yang benar di depan banyak saksi. Di hadapan Allah yang memberikan hidup kepada segala sesuatu dan di hadapan Kristus Yesus yang telah mengikrarkan ikrar yang benar. Itu juga di muka Pontius Pilatus, kuserukan kepadamu. Turutilah perintah ini dengan tidak bercacat dan tidak bercelah hingga pada saat Tuhan kita Yesus Kristus menyatakan dirinya. Kekudusan itu mesti dipegang. Hati-hati saudara. Ya, banyak perkara yang kelihatannya rohani, tetapi rohana. Artinya kelihatannya rohani, tetapi itu salah. Banyak orang yang mengatakan demikian. Supaya aku tidak berdosa, aku tak usah kumpul. Saudara, ini kelihatannya rohani. Padahal kalau diteliti, di dalam diri yang ngomong ini ada dosa, yaitu kebencian. Ya, hari-hari ini saya amati bukan hanya di daerah Lames, hampir seluruh dunia ini yang namanya virus kebencian itu sedang ditabur oleh iblis. Karena iblis pun berupaya
untuk menjatuhkan kita supaya kita tidak kudus. Supaya kita tidak benar. Ya, sakit hati, dendam, kebencian. Ya, itu tidak kelihatan, saudara. Ya, tetapi yang merasakan kita. Nah, kalau ini tidak kita cepat-cepat buang, ya, maka akan terjadi pada Matius pasal 7. Begitu sampai di surga Tuhan mengatakan, aku tidak kenal kamu. Hanya orang yang dikenal oleh Allah dalam nama Yesus, yaitu orang yang melakukan kehendak Bapa. Buang kebencian, buang kepahitan, apapun. Apa yang ada pada kita, kekudusan itu, ayo dipegang. Akhirnya dipertahankan. Saudara, kalau kita ini menyadari setiap orang masih bisa berbuat dosa. Kalau ada temanmu atau saudaramu yang masih berbuat dosa, doakan. Doakan. Kenapa? Masing-masing termasuk saya ini masih punya kelemahan-kelemahan. Ya, saudara, ayo kita ini saling mendukung dalam doa, kita ini saling menasehati. Ya, bukan kita ini sok benar, sok kudus tidak. Tapi ini kita sudah dikuduskan dan dibenarkan oleh Tuhan. Ayo pegang itu yang namanya kekudusan. Jangan hanya karena soal sepele, kekudusannya bergeser, tetapi dosanya semakin meningkat. Saudara, ayo kita mesti hati-hati dengan tipu daya iblis yang makin hari membuat kita ini semakin merosot di dalam kekudusan kita. Maka kalau kita sudah dikuduskan dan dibenarkan Tuhan, saudara, ayo bertahan, mempertahankan kekuatan kita hanya dengan doa. Hanya dekat dengan Tuhan, itulah yang akan memampukan kita untuk mempertahankan yaitu kekudusan. Yang ketiga, saudara, ini tentang pelayanan. Ya, tentang pelayanan. Buka dulu 1 Timotius pasal 4 ayat 14 sampai dengan ayat 16. Saya akan bacakan. 1 Timotius pasal 4 ayat 14-16. Jangan lalai dalam mempergunakan karunia yang ada padamu, yang telah diberikan kepadamu oleh nubuat dan dengan penumpangan tangan sidang penatua. Perhatikanlah semuanya itu, hiduplah di dalamnya. Artinya di dalam pelayanan tadi, mempergunakan karunia, supaya kemajuanmu nyata kepada semua orang. Awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu. Bertekunlah dalam semuanya itu, karena dengan berbuat demikian engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengar engkau. Saudara, pelayanan yang dipercayakan kepada kita semua itu karunia. Artinya karunia itu pemberian. Dan tidak semua orang itu diberi. Pemberiannya bermacam-macam. Enek sing pintar nyanyi, ono sing pintar main musik, ono sing pintar berkhotbah, ono sing pintar macam-macam. Itu karunia. Ya, itu pemberian. Dikerjakan oleh satu roh, yaitu Allah dalam nama Yesus, untuk kepentingan bersama. Sehingga di dalam gereja ini tidak ada yang namanya number 1, number 2, number 3, number 4. No, semua number 1. Kenapa? Satu dikerjakan oleh satu, yaitu Roh Allah. Untuk apa? Kepentingan bersama. Saudara, ternyata pelayanan itu, saudara perhatikan di situ. Janganlah lalai dalam mempergunakan karunia yang ada padamu. Main musik, maino. Nyanyi, nyanyi. Yang telah diberikan kepadamu oleh nubuat dan dengan penumpangan tangan sidang
penatua, perhatikan yang 15. Perhatikanlah semuanya itu. Karunia tadi loh. Ya main musik, ya WL, ya khotbah, ya macam-macam. Hiduplah di dalamnya supaya kemajuanmu. Ini loh. Itu ternyata orang melayani itu, saudara. Untuk dinilai imanmu piye? Karuniamu piye? Saudara bisa pahami? Maka orang yang melayani, kalau engkau sombong dalam pelayanan, maaf, salah. Kalau saya sombong ini salah ini. Aku dapat berkhotbah supaya apa? Kelihatan karunia pemberian Allah itu yang diberikan kepada saya, boleh saya pakai untuk melayani. Dan ternyata saudara, itu pemberian Allah. Makanya dikatakan 16, awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu. Bertekunlah dalam semuanya. Saudara, semua nanti ada waktunya. Ya, ada yang dari bawah step by step terus naik. Ya. Saya jadi pendeta dari bawah, step by step terus. Saya tidak pernah bermimpi untuk jadi pendeta. Yang membuat saya jadi pendeta itu dari Allah. Maka kalau ini Yusuf menjadi sombong karena jadi pendeta, ini karunia bisa diambil, diberikan kepada orang lain. Ayo tekun, ayo pegang hari ini karunia. Dan Allah dalam hidup kita. Apapun bentuknya pelayanan, itu karunia, itu pemberian. Ya, saudara diberikan kepandaian main musik, main yang terbaik. Pergunakan karunia yang sudah diberikan Allah di dalam hidup kita. Ya, saudara, sampai apapun hidup ini, ayo kita pegang sampai akhir di dalam kehidupan kita. Ya. Yang terakhir, di dalam Filipi. Filipi pasal 3. Filipi pasal 3 ayat 7 mulai. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus dan berada dalam Dia bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Yang ku kehendaki, perhatikan, ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya kalau aku dapat juga menangkapnya. Karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Saudara-saudaraku, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Karena itu marilah kita yang sempurna berpikir demikian, dan jikalau lain pikiranmu tentang salah satu hal itu akan dinyatakan Allah juga kepadamu. Tetapi baiklah tingkat pengertian yang telah kita capai, lanjutkan menurut jalan yang telah kita tempuh. Saudara, hari ini apa yang kau dengar melalui firman, dikatakan tingkatkan. Naik terus. Sebab itu apa yang
telah Allah percayakan dalam kita, pegang. Kepercayaan apa yang Allah berikan kepada kita, peganglah. Tetapi baiklah tingkat pengertian yang telah kita capai, kita lanjutkan menurut jalan yang telah kita tempuh. Saudara, mari apa yang ada pada kita, yang telah Allah percayakan di dalam dirimu dan di dalam diriku, jangan engkau lepaskan, pertahankan. Ya, karena tidak semua orang akan diberikan itu dalam hidup kita. Bila dengan pengajaran kita pada malam hari ini akan membuat kita mengerti, ya, betapa hebatnya Tuhan yang kita sembah dalam nama Yesus. Dan Tuhan sangat mengasihi hidup kita. Koreksi jemaat Tiatira ini juga menjadikan koreksi dalam diri kita untuk kita hati-hati dengan kehidupan ini. Amin. Tuhan memberkati. Saya serahkan untuk yang melanjutkan doa penyembah. Tuhan memberkati. Tuhan, sebelum kita melanjutkan dalam pujian penyembahan, kita memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Mari kita satu dalam doa. Bapa, kami bersyukur buat setiap berkat-Mu yang sudah Kau berikan dalam setiap kehidupan kami, Bapa. Tiba saatnya kami memberikan yang terbaik buat Engkau, Tuhan. Kau sucikan, Kau layakkan, Kau kuduskan persembahan kami, Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Hal yang ku rindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu. Tuhan, satu hal yang ku rindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Satu hal yang ku rindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Lebih dalam, lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi
lebih dalamlah kami mau cinta Engkau Tuhan. Ku mengasihi-Mu lebih dalam lagi. Ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Inilah kerinduan kami Tuhan. Lebih dalam lagi. Kami mau lebih mencintai Engkau Tuhan. Mengasihi-Mu. Katakan dengan lembut. Lebih dalam lagi. Ku rindu Kau Tuhan. Yes. Lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi. Ku cinta Kau Yesus. Ku mengasihi-Mu lebih dalam lagi. Ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi. Ku cinta Kau Yesus. Ku mengasihi-Mu. Sekali lagi katakan. Lebih dalam lagi. Ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi. Ku cinta Kau Yesus. Ku mengasihi-Mu. Kami mau mengasihi-Mu Tuhan. Ku mengasihi-Mu. Ku mengasihi-Mu Tuhan. Ku mengasihi-Mu.
bangkit berdiri. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami mau jadikan Engkau yang terutama bagi kami Tuhan. Kami mau lebih lagi mengasihi-Mu. Kami mau lebih lagi mencintai Engkau Tuhan. Terima kasih Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini meninggikan nama Yesus.
Hamba mengucap syukur Tuhan buat kesempatan malam hari ini. Kami boleh belajar menyembah, menyenangkan hati Tuhan dengan setiap pujian kami. Terlebih Tuhan telah memberikan pengajaran kepada kami melalui kebenaran firman-Mu. Kami pulang dengan pengetahuan yang baru. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dan kami percaya Roh Kudus memberikan kekuatan kemampuan untuk kami akan terus hidup menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan pulang meninggalkan tempat ini. Kami percaya pasukan malaikat Tuhan menyertai kehidupan kami sampai di rumah dengan selamat. Nama Tuhan dipermuliakan di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita yang percaya diberkati Tuhan pada malam hari ini mengatakan amin. Selamat ulang, Tuhan memberkati.